Oke, ini udah lewat 4 ya. Jadi ini saya record. Buka buku cetak IPS yang Oke, dibuka buku IPS cetak yang tebal, halaman 174. Kemudian diambil ada bawa buku tulis, ada ya, dikeluarin buku tulisnya sama pensil atau pulpennya. Nah, kita akan belajar di halaman 174 itu. Ini kita akan bahas yang namanya itu adalah permintaan, penawaran, harga. Oke, permintaan, penawaran, dan harga. Nih. Jadi ini nanti kan saya kasih bocoran, waktu ujian nanti ini bakalan keluar. Jadi harus dipahami, kita akan bahas yang namanya itu adalah kurva seperti begini. Oke. Nah, makanya saya bilang ini nanti dicatat ulang supaya kamu mengerti gimana cara untuk membuatnya. Oke? Paham ya? Nah, tapi sebelum itu biar saya bahas dulu nih. Oke. Oh, saya record bentar ya. Nah, kalau misalnya nih, setanya nih, ini ada price, yaitu harga. Lambang ini biasanya untuk apa? Ada yang tahu? Kalau kita kan Rp itu adalah rupiah. Kalau dolar itu S, kalau yang gini lambangnya untuk apa? Ada yang tahu? Oke, pound sterling ya. Nah, kalau yang pintar bahasa Inggris, quantity demand, apa artinya? Ada yang tahu? Ayo, jumlah yang diminta. Berarti ini adalah pembeli, kalau ini adalah jumlah yang ditawarkan. Oke. Nah, jadi di sini ya, ini kan yang berikan tugas, yang berikan materinya adalah Sepiter ya. Semua di sini kenal Sepiter ya. Oke, nah jadi di sini kita bakalan mengartikan dulu nih, apa sih maksud dari pembuatan ini, dan bakalan keluar waktu ujian nanti. Paling hanya berganti-ganti aja, yang penting kamu mengerti bagaimana cara untuk membuatnya. Nah, sebagai contoh nih, ini kita artikan dulu ya. Apa nih? The daily demand nih. Ayo, untuk satu orang. Coba diartikan yang ini dulu nih. Yang atas ini. Ayo, permintaan harian untuk persediaan tiket ya. Benar ya, tiket kereta api dari Oxford ke London dalam musim dingin. Nah, di sini ada price. Arti price itu adalah harga ya. Dari harganya itu yang ini adalah pound sterling, ada harganya dari 50 pound sterling, 45, 40, 35, 30, 25. Oke. Nah, kalau misalnya nih saya tanya nih. Tadi saya tanya yang ini adalah jumlah yang diminta, berarti ini adalah pembeli. Kalau yang ini adalah jumlah yang ditawarkan, berarti ini adalah dari kereta apinya. Di bagian ini, yang kiri, sama yang kanan, di harga berapa yang sama? Saya ulangin. Harga berapa yang sama jumlahnya di bagian ini sama yang ini? Oke, paham nggak? Benar ya? Nah, jumlah yang sama itu waktu di harga 35 pound sterling. Jumlah yang diminta 3.800, yang tersedia juga 3.800. Oke, paham sampai situ?
Paham ya? Jadi nanti kalau misalnya ada soal ujian, kurang lebih seperti gini, kamu harus tentuin dulu. Kamu harus tentuin dulu nih, mana nih harganya itu yang sesuai, mana yang diminta sama yang diinginkan. Ini ibaratnya seperti kita lagi jualan. Kalau orang biasanya lagi tinggi harganya, banyak pembeli atau makin dikit pembeli? Ayo. Kalau misalnya nih, harga emas itu pasarannya itu 800.000, tiba-tiba naik ke 900.000. Orang lebih banyak beli emas waktu naik atau waktu turun? Waktu turunnya, ini juga sama. Waktu harganya naik di 50 pound sterling, orang yang naik itu yang membeli tiket ada 2.200 orang. Yang tersedia ada 6.000. Nah, kurang lebih seperti gitu ya. Dan waktu harganya makin turun, nih, ada 7.000 orang yang mau membeli untuk naik ke kereta api, sedangkan tiket yang tersedia hanya 3.500. Sampai situ paham nggak nih? Paham ya? Jadi di sini kita lihat nih, mana sih yang sesuai tiketnya antara yang diminta sama yang tersedia. Oke, nah jadi ini ada instruksinya. Nah ini tadi yang kita bilang ya, ini nggak usah dibaca panjang-panjang deh. Jadi ini materi kita mungkin hanya 20 menit, dan yang ini perlu kamu catat. Nah ini tadi instruksinya dari yang saya sudah jelasin barusan. Di mana-mana kan orang, mau kamu orang contoh ya, mau orang dari kalangan rendah sampai orang paling kaya sekalipun seperti Raffi Ahmad, pasti ngejarnya yang diskonan. Dan ya, ada di sini yang mau beli pas waktu harga tinggi? Gak ada ya. Malah orang kalau misalnya harganya makin tinggi, barang-barangnya dijual. Benar ya? Dijual supaya dapat untung. Nah, jadi di sini kita akan membuat pertama kali nih. Nah, jadi di sini coba kamu tuliskan kembali yang seperti begini. Oke. Ini sebesarin. Gak nampak ya? Oke. Nah, ya coba dibuat dulu yang ininya. Coba Darren, saya boleh minta tolong lampu yang depannya boleh dimatikan biar tidak silau. Oke, biar kamu paham ya. Kenapa saya suruh dicatat ulang? Yang tepat. Oke, kenapa saya suruh catat ulang? Bukan sekirim ke dalam Google Classroom, supaya kamu bakalan mengingat bagaimana cara untuk membuatnya. Jadi ini saya minta dicatat ulang. Layar saya hitam sah, gimana hitam nih? Dari handphone saja nih ada nih. Di sini ada kok gambarnya. Nah, jadi di sini tidak usah dibuat rapi dulu, yang penting kamu paham. Nah, jadi nanti di rumah kamu tulis ulang gimana cara untuk membuatnya. Oke, ini sebesarin bagi yang nggak kelihatan juga. Ditulis juga ya, yang tulisannya ini ya, atau saya mau tanya buat yang offline lebih nampak ini atau yang ini? Yang ini ya, lebih jelas ya. Oke. Kalau lebih jelas ini saya perbesar. Nah, jadi nanti kurang lebih ujiannya seperti begini. Biar kamu paham, yang nggak nampak kan bisa nih ada satu kursi lagi pindah ke depan. Nah, tadi sudah jelasin ya, kalau ini adalah harga, ini yang diminta berarti ini pembeli, yang ini yang tersedia, supply-nya berapa. Kalau ini sudah selesai, kita nanti bakalan bahas maksudnya itu bagaimana sisa gitu. Ditulis ya, instruksi sama ininya. Masih hitam gambarnya, saya oke. Buat yang online, gimana? Kelihatan semua nggak nih? Dibuat kelihatan, kayak free. Sir.
Ya. Oke. Kalau udah selesai kabarin saya. Ini yang online yang buka kamera cuma 2 orang dari 16 orang, 3. Yo, diaktifin kameranya biar saya lihat. Kita nanti ujian offline loh. Jadi kalau nanti ada yang nggak ngerti, selagi masih ada waktu minggu depan, boleh ditanya sama saya tentang ini. Saya ajarin sebaik mungkin supaya kamunya mengerti. Nah, sekali lagi saya bilang ya, ini kita hanya nentuin mana sih harganya yang sesuai permintaannya sama ketersediaannya. Udah? Nggak usah dilukis cantik-cantik banget nih, nanti di rumah boleh diulang. 3, 4 orang yang aktifin kamera nih. Udah? Yang lain gimana? Kurang besar? Bilang dong kalau misalnya ya fokus dulu ke sini. Ini udah? Tabelnya udah? Oke, berarti sekarang yang bawah ya. Nih. Tabelnya belum, Sir. Tabelnya belum? Belum gimana? Ayo yang Belum buat harga yang dimintanya, Sir. oke, ini. Saya bagikan. Makanya tadi saya bilang gak usah dibuat cantik-cantik banget. Kalau yang ini nampak ya, kalau ini adalah Oxford. Gimana? Iya dong, juga ditulis. Biar nanti kamu mengerti. Tadi kan sudah bahas nih. Nanti tinggal kamu artikan aja ke dalam bahasa Indonesia. Kalau yang instruksi nomor 1 ini, kita disuruh untuk membuat kurvanya, harga dengan quantity demand-nya. Yang kedua itu kita akan membuat price-nya sama quantity supply-nya. Nah, itu artinya ya. Oke, berarti sekarang masuk di bagian instruksi ya. Ini sebesarin bagi yang nggak kelihatan. Udah? Nampak?
Ayo, ini udah lewat 20 menit loh. Kita masih belum bahas kurvanya. Nomor 1 sama nomor 2 itu sama aja ya. Yang beda satu demand schedule, satu supply schedule. Hanya di bagian itunya aja yang berbeda. Itu film kalau Train to Busan. Yang instruksinya gimana? Udah pada tulis semua? Yang online? Gak usah dibuat cantik-cantik banget. Yang penting mengerti. Ini masih satu soal loh. Kita nggak tahu, saya nggak kasih tahu berapa soal nanti waktu ujian buat kayak gini. Jadi diusahakan lebih cepat untuk mengerjakannya ya. Saya tunggu 3 menit lagi. Yang ini solusinya. Oh ini kan tadi ini dari Oxford ke London. Masa nggak ingat? Iya, from Oxford to London in winter month. Ayo, 2 menit lagi ya, saya tunggu. Nah, untuk solusinya ini yang tadi saya bahas, kalau misalnya dari harganya itu yang berada pada keseimbangan jumlah pembeli sama jumlah tiketnya itu atau ketersediaannya itu adalah di waktu 35 pound sterling di 3.800. Dah, biar kita turun atau belum? Dah. Iya, buat yang online masih belum selesai atau gimana?
Oke, udah ya. Oke, saya anggap udah. Nanti kalau misalnya belum, dipinjam dari temannya. Nah, ini ada instruksinya tadi yang sudah sebas beribu-ribu kali. Nah, yang ini yang tadi. Sekarang dibuat seperti begini. Tadi kan kamu udah buat kotaknya, benar ya? Kamu udah buat kotaknya nih. Ini tadi harganya, yang ini adalah permintaannya dari pembeli. Yang tadi kan dari 50 nih, ini 50 dia minta di waktu 2000 tiket ya, benar nggak nih? Nih, di 2200. Jadi kamu buat seperti gini nih. Ini nggak perlu saya jelasin lagi deh. Nah, jadi di sini kamu buat kurvanya, ini untuk harga, yang ini tadi untuk jumlah yang dibeli, jumlah yang diinginkan oleh pembeli. Nah, jadi ini yang akan kita buat ya. Ya, dibuat dulu. Yang solution mau ditulis enggak? Ya, ditulis dong. Kan tadi dari tadi sudah jelas ini. Nah, jadi di sini sekarang dibuat gini ya. Ditulis atasnya ini. Yang atasnya ini ditulis, artinya itu adalah kurva untuk dari quantity demand-nya. Price sama quantity demand. Nih. Jadi nanti saya kasih bocoran kurang lebih seperti begini waktu ujiannya. Oke. Dimulai dulu dari yang atasnya deh, ditulis dulu yang atasnya nih. Permintaan soalnya. Saya nggak kelihatan, oke kalau nggak kelihatan saya tulis di sini ya. Ya, ini untuk bagian yang atas ini ya. Nah, untuk yang bagian kurvanya, semuanya udah kelihatan atau belum? Buat yang offline, ya kayaknya yang di belakang ini jangan apa coba pindah ke depan. Nanti kan bisa balik lagi, biar bisa kelihatan aja. Iya, daripada tersiksa gitu. Nah, ini tadi saya bilang, ini adalah harganya 50 sampai 210. Yang di bawah ini adalah permintaan dari si pembelinya. Kalau ada yang kurang jelas, kasih tahu sama saya. Untuk yang online, chatnya itu dibuat ke everyone saja. Saya nggak bisa lihat chatnya atau pertanyaannya karena ini kan sebuah share screen. Kalau segini berpindah nih. Oke. Nah, kalau yang ini diusahakan dibuat rapi. Karena apa? Ini 50 sesuai dengan ininya. Di 50 pound sterling permintaannya berapa tadi? Di 2.200, benar nggak? Permintaan pembelinya itu di 2.200. 45 itu di berapa permintaannya dan dibuat seperti ini. Bingung cara buatnya.
Yang atas anggap udah selesai ya. Saya turunin ke bawah. Yang ini tadi saya bilang ya, kalau saya tarik garis, dari 2000 ini kita anggap aja ini ke sini. Oke. Nah, jadi ini diusahain ya kalau misalnya titiknya tuh sesuai dengan yang ada di tabel tadi. Saya udah coba tarik garis ya. Nih, kalau 50 di 2.200, di 35.000 ini 7.000. Ingat yang ininya juga dicatat nih, kuantitinya. Number of train ticket demand. Itu gimana nanti? Oke, nah, saya kalau boleh nih, saranin tulisnya gini, bukunya ditidurin buat begini, biar lebih besar. Nah, bukunya ditidurin, gambarnya begini, jangan gini. Kalau gini kan kekecilan ya, apa maksudnya? Nah, dibuat bukunya tidur terus digambar sekarang. Gak paham? Nah, itu udah kelanjutan, tapi itu udah benar. Kalau ini adalah, kalau itu kan terbukti. Udah ngapain, Pak? Ayo, satu orang udah buat?
Wow, 5 menit lagi waktu kita hanya untuk begini. Nah, untuk di bagian ini saya tanya, ngerti nggak cara buatnya? Dari yang offline, paham? Untuk yang online gimana, paham nggak cara untuk membuatnya yang ini? Nah, kalau yang ini tadi saya bilang, bentar ya, kalau mengerti berarti semuanya udah paham ya. Kalau yang ini tadi, di bagian antara price sama ini. Ini yang lurus, ini yang tegak lurus. Kalau yang ini tadi, yang begini. Nah, saya kasih tugas. Tugasnya itu adalah di rumah dilanjutin. Dibuat yang bagian bawahnya ini. Oke, hanya yang ini aja. Kalau mau lebih enak ngerjainnya di rumah. Paham? Nah, jadi yang ini tadi udah mengerti untuk membuatnya di sekolah, tugasnya di rumah berarti sekarang membuatnya itu adalah harganya dengan si supply-nya. Nah, ini kerjanya di rumah ya, price-nya sama quantity supply-nya. Jadi minggu depan kita tinggal menggabungkannya saja seperti begini. Nah, jadi nanti kita gabungin ya antara si untuk berapa tiket dari pembeli dan ketersediaannya. Dan tengahnya itu adalah di 3.800. Oke. Nah, ini dicatat dulu deh. Wow, dari 17 orang sekarang tinggal 14, so masih belum absensi loh. Gimana buat yang online? Sudah paham belum nih? Buat yang online di Zoom gimana? Coba kasih kabar sama saya paham atau tidaknya dari yang sudah kita bahas. Sekali lagi saya bilang ya, kalau di bagian yang ini, yang bawah ini berdasarkan dari jumlah yang diminta oleh pembeli. Jumlah yang diminta oleh pembeli yang ini. Nih. Tugas kamu di rumah, kamu buat kembali lagi, tapi price sama quantity supply-nya. Oke, jadi biar nanti di minggu depan kamu bisa lebih memahaminya. Itu tugasnya ya. Mau dikerjakan silakan, kalau tidak juga tidak masalah. Supaya kamu lebih mengerti aja. Boleh ya? Nah, jadi nanti di minggu depan kita tinggal mencocokkan, benar nggak yang kamu buat itu dengan yang saya buat seperti gini, yang dikerjakan. Nah, jadi di minggu depan kita periksa yang ini, kemudian gimana sih cara untuk menggabungkannya seperti begini. Titik tengahnya itu adalah di 3.800 nih. 3.800 yang ini ada di 35. Oke. Nah, sampai di sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan. Belajar yang baik ya, kita bentar lagi udah mau ujian akhir sekolah. Ya, diaktifin dulu, kita sampai sini dan bye-bye.